banyak nih di luar sana teman-teman yang juga mungkin pengen menghentikan satu kebiasaan tapi kok rasanya sulit gitu ya dan terjebak di siklus adiksi. Yang dinyatakan itu banyak faktornya. Jadi nggak satu faktor saja, dibilang itu multifaktorial lah. Dan secara empiris memang kemudian faktor yang paling besar dan juga ada beberapa riset menunjukkan itu sebetulnya adalah tekanan sebaya gitu. Sebetulnya adiksi ini penanganannya juga selain tadi multifaktorial penyebabnya, penanganannya juga multidisiplin. Oke. Jadi pendekatan psikologis ada di situ, pendekatan medis ada di situ, bahkan pendekatan sosial dan juga kemasyarakatan juga ada. Karena sebetulnya yang menjadi menantang tuh bukan berhentinya, tapi nggak kembali laginya. Oke. Bukan berhenti tapi nggak balik laginya ya ternyata ya. Lebih mudah meskipun nggak semudah itu juga ya, tergantung zatnya. Tapi yang lebih sulit lagi atau yang jauh lebih penting lagi adalah gimana nggak ngulangin siklusnya atau kambuh tadi gitu. Oke. Jadi kondisi yang cukup menantang juga ketika individu yang kita bantu itu punya masalah yang berbarengan ya, atau bisa kita disebutnya komorbid juga ya Mas ya tadi ada. Sekarang ini trennya adiksi ini jadi tadi ya lingkaran setan dalam tanda kutip, dari mulai yang adiksi pinjaman online gitu ya untuk dia beli barangnya, kemudian obat-obatan, terus akhirnya juga dia judi online juga gitu. Saya nggak bilang pinjaman online adiksi ya, tapi maksudnya adiksi judi sama game jadi terkait dengan karena ada kebutuhan pinjaman online itu. Gitu. Halo Seekers, selamat datang di Eko Podcast, satu suara untuk Gema tanpa batas. Oke, hari ini perkenalkan aku Widya yang akan menjadi host untuk topik obrolan kita yang akan bincang-bincang tentang adiksi nih. Nah, telah hadir juga bersama kita ini teman diskusi, yaitu ada Mas Eri sebagai praktisi di bidang adiksi. Apa kabar Mas Eri? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Meskipun hari ini kita syuting di tengah-tengah puasa nih Seekers gitu ya. Iya makanya suaranya agak serak-serak. Tapi masih cukup oke ya Mas ya untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Iya, nah kali ini kita akan ngobrolin terkait adiksi nih Mas. Nah kan adiksi ini saat ini kayaknya tuh cukup banyak berkembang ya, nggak cuma dari misalnya narkoba ataupun obat-obatan, tapi sudah meluas kayak misalnya adiksi belanja, game online, judi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi banyak nih di luar sana teman-teman yang juga mungkin pengen menghentikan satu kebiasaan tapi kok rasanya sulit gitu ya dan terjebak di siklus adiksi. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam, Mas Eri boleh cerita dulu dong gimana sih awal mula Mas Eri tertarik nih dengan dunia adiksi ini dan akhirnya bisa menjadi praktisi di bidang ini. Ya, makasih Mbak. Awal mula tuh sebetulnya berasal dari pengalaman pribadi ya. Okay. Jadi saya dan keluarga itu dulu memang cukup dekat di lingkungan narkoba. Dan saya juga pernah punya masalah lumayan cukup dalam dengan narkoba. Sampai akhirnya di 2003 terakhir itu akhirnya saya sempat jalanin program juga berkali-kali. Terakhir 2003. Nah dalam program rehabilitasi itu zaman dulu ya konvensional. Saya kayak kesentuh gitu. Kayak oh ternyata gini ya masalahnya gitu. Karena waktu itu konselor atau kakak atau tutornya ibaratnya gitu. Memberikan insight yang bikin saya melek gitu kan. Nah, sejujurnya waktu saat itu belum ada keinginan. Belum itu jadi tertarik bidang ini. Hanya sekedar social activity aja gitu. Nah, karena waktu keluar bingung mau ngapain, takut terjebak lagi, akhirnya ya udah deh diajak coba-coba di bidang ini kayak semacam on job training, kayak semacam magang apprentice gitu, mau gitu. Nah pas lebih dalam itu baru ngelihat ternyata yang saya dapat dan saya rasakan ini ternyata masih di permukaan ya, ternyata ilmunya dalam dan akhirnya saya di situ jadi punya akses buat belajar dan lebih tahu gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik saya memutuskan untuk yaudah deh, kayaknya saya tertarik nih passionnya di sini. Akhirnya sekolah dan jalanin beberapa pendidikan. Oke, jadi awal mulanya dari pengalaman langsung ya Mas ya, sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, 22 tahun yang lalu terakhir ya. Kalau mulainya ada, itu lumayan lama ya. Saya dulu zaman heroin ada 8 tahunan lah.
Total kalau coba-coba itu belasan tahun, tapi kalau yang jadi masalah sampai adiksi atau kecanduan tuh 7-8 tahun lah. 7-8 tahun dan akhirnya mendapatkan treatment. Tadi ada satu kata-kata dari konselor yang membuat tersentuh gitu ya Mas. Mungkin boleh di-spill apa tuh Mas? Yang membuat terinspirasi. Detailnya lupa, tapi kurang lebih gini. Jadi dulu tuh saya pribadi kan seperti menyalahkan ke orang lain, terutama ke orang tua gitu kan. Kalimatnya kurang lebih tuh kayak orang tua kamu tuh hidup sudah dengan perilaku seperti itu gitu. Jadi suka nggak suka, bagus jelek menurut kamu, dia itu ngegedein kamu, ngebesarin kamu sampai bayarin kamu masuk rehab gitu. Jadi kamu sekarang di rehab, gimana caranya atau gimana mungkin kamu bisa ngerubah itu yang udah terbentuk bertahun-tahun. Terus dia bilang yang bisa sekarang dirubah kan cuma diri sendiri yang paling mungkin. Kenapa nggak coba diri sendiri gitu? Dan kebetulan di zaman itu tuh rehabnya tuh ada banyak tagline gitulah. Salah satu tagline-nya tuh saya lupa detailnya, tapi kurang lebih artinya gini, lakukan yang terbaik dan yang lainnya akan menyusul. Kalau nggak salah, do your thing best and everything else will follow. Jadi ada banyak semacam kayak, ya kalau di rumah tuh kayak apa, quotes gitu ditempel di tempat itu gitu. Nah, salah satu kalimat yang kena saat itu, akhirnya saya mikir, ya lakuin aja yang terbaik lah. Nanti juga yang lain-lain kita harapin bakal datang sendiri gitu. Oke. Luar biasa ya. Ya, dan ternyata kejadian gitu. Nah, kalau nggak kejadian mungkin juga nggak kena kali ya. Ternyata apa yang disampaikan benar juga ya, kejadian soalnya nggak lama gitu. Berarti itu proses perjalanan panjang dari mulai membantu diri untuk akhirnya bisa keluar dari siklus adiksi itu, dibantu oleh profesional sampai akhirnya bisa membantu orang lain juga gitu ya, Mas Eri. Jadi kayak snowball kebaikan yang berlanjut karena setelahnya itu Mas Eri terjun di bidang ataupun praktisi di adiksi juga gitu ya Mas ya? Ya insya Allah kalau itu dianggap kebaikan. Oke. Nah ngomong-ngomong soal orang tuh bisa masuk ke dunia adiksi gitu ya Mas. Gimana sih perjalanannya seseorang tuh bisa masuk ke dunia adiksi itu sendiri sampai melakukan sesuatu ataupun tadi yang mengkonsumsi zat dalam hal ini gitu ya secara berulang-ulang dan sulit gitu untuk bisa menghentikan hal itu meskipun tahu kalau hal ini tuh ada dampak nggak oke-nya gitu. Ini mau empirik apa saintifik? Boleh dua-duanya. Karena dia tahu pengalamannya jadi dua-duanya ya. Secara saintifik tuh memang atau secara ilmu pengetahuannya sebetulnya yang dinyatakan itu banyak faktornya. Jadi nggak satu faktor saja. Dibilang itu multifaktorial lah. Dan secara empiris memang kemudian faktor yang paling besar dan juga ada beberapa riset menunjukkan itu sebetulnya adalah tekanan rekan sebaya gitu. Jadi mau gimana pun orangnya, mau siapapun latar belakangnya, kalau misalnya tekanan rekan sebayanya itu lebih kuat dibanding nilai pribadinya, itu resikonya akan lebih tinggi. Saya bilang resiko karena tidak semua orang yang punya faktor resikonya tinggi, faktor pencetusnya dan lain-lain itu tinggi, pasti akan menggunakan narkoba. Dan nggak semua orang yang menggunakan narkoba pasti akan menjadi adiksi. Jadi banyak faktor, banyak hal yang perlu dilihat lagi. Tapi kalau empirik sekali lagi, dan saya lihat banyak ngobrol teman-teman, saat itu saya sebetulnya ya nggak ada masalah besar banget gitu. Masalah besar terjadi setelah saya pakai gitu. Setelah saya pakai dan kakak saya dan lingkungan terdekat. Karena zaman itu kan memang kayak nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kayak lagi semacam semua angkatan saya tuh coba gitu. Lebih karena peer pressure, lebih karena diajak teman, nggak enak nolak ajakan teman, nggak tahu lagi nongkrong mau ngapain, ngabisin waktunya bingung mesti ngapain gitu, nggak ada goal setting management dan lain-lain. Oke. Berarti tadi ya tekanan dari, maksudnya pengaruh ya dari lingkungan sosial itu juga jadi satu faktor yang bisa mempengaruhi seseorang bisa masuk ke kebiasaan adiksi ini sendiri. Ya. Dan tadi juga Mas Eri sempat mention ada anggota keluarga juga gitu ya Mas ya, selain juga teman-teman ya seperti itu ya. Ya, kakak saya. Oke.
Oke. Berarti untuk bisa keluar dari kebiasaan itu tentunya ya itu kan butuh waktu ya Mas. Tadi Mas Eri menyebutkan sempat ikut rehab gitu. Nah itu biasanya rehabilitasi itu berlangsung berapa lama tuh Mas? Zaman saya apa zaman sekarang? Karena berbeda. Ada berbeda ya. Oke. Kalau dulu berapa ini? Zaman dulu berapa lama. Bulan? Saya dapat 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan. Dan itu 1 tahun 2 bulan bisa ya. ada yang sampai hampir 2 tahun. Oke, sampai 2 tahun. Kalau sekarang karena lebih terpapar dengan ilmu pengetahuannya, akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Kalau zaman dulu itu dipukul rata aja. Jadi kayak masalahnya baru make, zatnya A, zatnya C, sebentar atau lama. Memang programnya dibuatnya paling nggak setahun gitu. Nah kalau sekarang karena udah terpapar banyak ilmu pengetahuan, banyak akses juga terhadap informasi dan juga edukasinya, yang paling ideal adalah disesuaikan dengan kebutuhan pasien atau individunya. Oke, jadi kalau dari segi waktunya itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya kalau sekarang ya. Tapi dulu tuh bisa sampai maksimal 2 tahun ya. Bisa. Itu non-stop berarti tinggal di satu tempat rehabilitasi tersendiri atau bisa pulang pergi ke rumah gitu. Gimana sih Mas teknisnya? Dulu satu mondoknya atau asramanya itu hampir 1 tahun. Sisanya tuh semacam rumah transisi, kita bilangnya re-entry house. Jadi semacam asimilasi, semacam reintegrasi, biar ketika dia sudah selesai dari bertapanya atau semedinya, itu ada waktu untuk semacam conditioning sebelum dia pulang ke masyarakat lagi gitu. Jadi dia boleh pulang sehari, boleh keluar, boleh aktif. Bahkan sebetulnya disarankan untuk banyak aktivitas lebih banyak di luar. Terus mulai nginep sehari di rumah gitu sampai akhirnya nanti full nginep di lingkungan asli atau keluarga lagi. Oke. Itu adalah proses yang terjadi di 20-an tahun yang lalu ya Mas ya, berarti ya. Luar biasa. Oke. Nah, sebetulnya apa sih Mas yang membedakan penanganan adiksi dibandingkan penanganan lainnya gitu ya? Masalah psikologis kan tentunya banyak gitu ya. Tadi kan Mas Eri juga menjelaskan ini nih bisa jadi multifaktor penyebabnya gitu kan ya. Ibaratnya tuh kayaknya akarnya akar serabut ya, bukan akar tunggang gitu. Nah kalau penanganan yang khas gitu dari adiksi ini tuh seperti apa sih Mas? Kalau perbedaannya sebetulnya adiksi ini penanganannya juga selain tadi multifaktorial penyebabnya, penanganannya juga multidisiplin. Jadi pendekatan psikologis ada di situ, pendekatan medis ada di situ, bahkan pendekatan sosial dan juga kemasyarakatan juga ada. Jadi biasanya awal kalau dia sudah adiksi dan kemudian cukup parah tingkat ketergantungannya, maka biasanya kan sepanjang di dokter diperiksa dulu. Kalau ternyata penggunaannya menyebabkan dia ada rasa withdrawal atau rasa sakau kalau zaman dulu bilang, sehingga akhirnya badannya sakit, secara psikologis terganggu kalau nggak make. Nah itu kemudian nanti dokter yang memeriksa bisa menyarankan untuk diberikan pengobatan atau farmakoterapi. Sama juga kalau misalnya ternyata setelah masa withdrawalnya berhenti, ternyata ada penyakit penyerta lainnya atau gangguan penyerta. Penyerta ini bisa medis, bisa psikologis, dan lain-lain. Nah, kalau itu nggak diobati dan itu mengganggu kestabilan atau kondisi saat itu, maka sulit kan untuk bisa masuk ke psikoterapinya. Maka itu dipertimbangkan untuk dilakukan bersamaan maupun lebih dahulu. Nah, nanti setelah itu nggak cukup, karena itu kan baru menghilangkan rasa sakitnya. Tapi secara psikologis keinginan untuk pakainya, kemungkinan untuk kekambuhan atau relapse-nya itu yang kemudian perlu ditangani melalui secara psikoterapi atau pendekatan psikologis dan lain-lain tadi. Nah, karena sebetulnya yang menjadi menantang tuh bukan berhentinya, tapi nggak kembali laginya. Bukan berhenti tapi nggak balik laginya ya ternyata ya. Lebih mudah meskipun nggak semudah itu juga ya, tergantung zatnya. Tapi yang lebih sulit lagi atau yang jauh lebih penting lagi adalah gimana nggak ngulangin siklusnya atau kambuh tadi gitu. Karena kan memang kekhasan dari adiksi itu sendiri adalah berulangnya. Betul, itu ada sendiri relapse-nya atau kambuhannya.
Oke, jadi memang pendekatan untuk intervensinya juga holistik ya. Tadi ada medis, psikologis maupun juga sosial gitu ya, dan banyak melibatkan profesional maupun juga tentunya dukungan keluarga juga ya Mas ya. Termasuk juga spiritual atau agama ya. Oke. Saya pribadi sih yakin dengan itu, tapi kadang kan ada yang merasa bahwa itu nanti. Tapi kalau kliennya mau, itu sangat bagus untuk pendekatan agama atau spiritual juga sebagai utamanya gitu. Oke, jadi intervensi secara spiritual juga ya, itu jadi satu hal yang bisa membantu juga. Oke, nah tadi Mas Eri nyebutin kalau misalnya yang lebih sulit itu bukan berhenti tapi nahan biar nggak masuk siklus itu lagi gitu ya, dan perlu untuk dengan pendampingan secara psikologis itu sendiri ya Mas ya. Betul. Mungkin ada gambaran nggak sih Mas, butuh waktu berapa lama tuh untuk akhirnya, kan tadi kalau misalnya direhabilitasi tentunya kan secara nggak langsung mungkin kita masuk ke satu tempat yang katakanlah dalam tanda kutip steril gitu ya, tidak bisa mengakses. Tapi kan kemudian ketika balik lagi ke rumah itu kan bisa aja balik lagi kapan. Nah itu untuk akhirnya bisa, kalau dari pengalaman Mas Eri atau mungkin dari pengalaman yang Mas Eri tahu gitu ya, untuk bisa akhirnya benar-benar nggak balik lagi tuh butuh berapa lama tuh Mas? Kalau secara riset itu sebetulnya ada beberapa literatur yang mengatakan setidaknya itu 12 bulan, setahun. Karena itu waktu yang diperlukan tubuh untuk dia bisa secara biologis normal kembali pulih seperti sebelum menggunakan narkoba. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin itu perlu waktu 12 tahun. Tapi setidaknya di waktu itu secara alamiah tubuh itu lebih kuat untuk menahan rasa ingin pakai atau craving-nya. Jadi ibaratnya dia udah lebih kuat sehingga akhirnya untuk maju ke depannya lebih baik. Gitu. Itu makanya kemungkinan beberapa rehab zaman dulu itu dikurungnya atau di semedinya itu pondoknya sama 12 bulan gitu. Nah, secara lebih dari 12 bulan itu memang variatif, tapi memang dari beberapa orang, setidaknya dari pasien atau klien yang juga saya tangani atau pernah saya dampingi dan tangani, memang biasanya lewat dari 12 bulan tuh kemungkinan untuk pulihnya lebih tinggi dibanding yang di bawah 12 bulan. Tapi secara empiris lagi, secara pengalaman saya sih ngerasain dulu emang lebih dari 12 bulan. Meskipun 12 bulan itu memang waktu yang ngerasa lebih kuat gitu. Kalau di bawah itu sering kali gagal atau digoda dikit itu goyah gitu ya Mas. Gampangan lah, murahan lah gitu. Diajakin mau gitu. Kalau di 13 bulan itu udah lebih gengsi lah, jaim lah gitu. Lebih kuat meskipun masih ada beberapa, pernah tahu nggak kalau dulu tuh ada beberapa zat termasuk heroin ini sampai mimpi. Saya tuh pernah sampai tahun keberapa masih mimpi yang bangun keringat dingin, kaget, panik, sampai beneran nggak saya pakai lagi gitu. Jadi kayak vivid dream gitu, kayak mimpi yang kayak nyata gitu. Karena bangun keringetan, kayak masih ngerasain gitu. Nah itu sampai berapa tahun saya lupa, masih pernah, tapi sekali itu aja gitu. Nah itu tuh progres, atau bukan progres ya, ya bisa dibilang perkembangan progresnya itu lama-lama emang akhirnya jarang keinginannya gitu. Tapi ketika udah berapa tahun kayak nggak ngerasa ada keinginan, tiba-tiba ada di tahun sekian mimpi tuh kaget banget gitu. Kayak iya gitu kan, sayang banget gitu. Secara psikologis mungkin badan kita kan biasanya punya memori juga ya Mas ya, betul, gitu ya. Betul. Jadi mungkin relapse-nya itu adalah karena tubuh kita tuh punya memori pengalaman di masa lalu dan akhirnya meskipun nggak mengalami langsung tapi reaksi tubuhnya mirip ya seperti sebelumnya. Kemungkinan begitu, atau mungkin ada trigger yang saya nggak sadari numpuk gitu kan, ngelihat atau ketemu pasien atau baca literatur tertentu gitu kan. Kan suka nggak suka ketika dengar orang konsultasi atau konseling kan dengerin keluhan kan. Mungkin kan lama-lama numpuk juga mungkin gitu kan. Betul. Karena kalau secara lingkungan saya pribadi emang udah nggak pernah deket aja nggak gitu. Bukan karena takut tapi udah dalam kondisi emang udah nggak mau ngapain gitu. Oke. Karena juga memang pekerjaannya Mas Eri juga masih berkaitan dengan itu meskipun sedikit banyak terkait zaman itu, apalagi kan masih ada tempat yang menangani langsung, jadi tiap hari ketemunya seperti itu gitu. Kalau sekarang kan tidak sesering dulu gitu. Oke. Nah ngomongin pengalaman langsung nih Mas, ada nggak pengalaman yang paling menarik ataupun paling berkesan nih selama Mas Eri membantu orang lain untuk akhirnya dia bisa sembuh dari adiksinya? Banyak sih. Boleh dipilih ya, mana yang
Karena paling kasusnya berkesan? unik-unik ya. Oke. Saking uniknya kadang-kadang kita juga satu tim bingung mau ngapain. Mungkin yang bisa kita belajar banyak deh Mas, mungkin dari kasus itu ya. Buat saya setidaknya ya, saya belajar banyak tuh. Jadi ada satu anak pernah datang ke tempat kami. Anak ya Mas ya? Usia? Saat itu usianya remaja. Okay. Saat itu usianya masih remaja. Sampai belasan tahun, sampai sekarang masih komunikasi, kontak. Tapi waktu saat itu datang mungkin SMA atau SMA, baru masuk SMA kalau nggak salah, saya lupa. Tapi datang dengan list of history atau menu yang cukup banyak gitu. Yang saya banyak banget nih obat yang dikonsumsi baik secara legal maupun ilegal. Singkat cerita, intinya kecilnya pernah didiagnosa ADHD. Oke. Lalu menjalani treatment atau menjalani terapi itu nggak tuntas. Berbagai faktor lah ya. Salah satunya karena ngerasa udahlah cukup gitu misalnya orang tuanya. Nah kalau tahu kan salah satu obat yang digunakan untuk beberapa terapi ADHD itu ada namanya, saya boleh nyebut merek nggak? Adalah obatnya gitu. Saya jangan nyebut merek ya. Tapi obat itu memang bukan narkoba, tapi secara senyawa tuh bekerja di fungsi syaraf pusat kita itu, di otak kita tuh mirip seperti narkoba. Reseptornya sama lah gitu. Nah karena nggak tuntas itu, nih informasi ini tahu karena kita akhirnya bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita mencari tahu sudah berapa bulan, bahkan setahun kali baru berapa bulan ya. Dan ternyata terus akhirnya ketahuan lah ada sejarah itu, sehingga akhirnya ibarat kalau perkembangan otak itu seperti adonan kue, dia itu belum pulen, belum matang, udah banyak dimasukin gitu. Jadi pertumbuhan kuenya bantet, nggak bagus. Nah, pertumbuhan otak si anak ini akhirnya setelah yang tadi saya bilang diperiksa dan lain-lain, ternyata diduga memang nggak sempurna atau mengalami banyak masalah. Sehingga akhirnya salah satu faktor yang begitu signifikan terlihat itu impulsif. Jadi bisa nih ngomong sama saya sekarang, oke, udah bagus, atau besok tuh bisa berubah 180 derajat. Saya bahkan dalam hitungan hari besoknya ya Mas ya? Hitungan jam ada waktu, pemicunya ada. Jadi ada momen saat itu keluarga udah makasih, udah seneng gitu. Karena di kami itu saat itu, kita waktu itu nggak ngerasa biasa aja, tapi orang tuh ngomong gini, ini adalah waktu terlama dalam program, anak saya nggak make. Oke. Dan itu di bawah setahun. Di bawah setahun. Ya. Terus kita bilang, yang ini paling lama? Iya kan waktu itu riwayatnya. Saya kan agak nggak juga karena banyak kan. Nah beberapa hari setelah itu, kebetulan orang tuanya berani untuk memberanikan dia mulai aktivitas di luar. Langsung kambuh dengan sehebat-hebatnya. Oke. Jadi udah ditangani beberapa bulan gitu ya Mas ya tadi ya, tapi kurang dari 1 tahun. Jadi tapi ternyata impulsifnya luar biasa. Ternyata waktu itu memang ada beberapa hal yang nggak dihiraukan sama orang tua juga. Kita udah bilang bahwa pantangannya cukup banyak nih, dalam tanda kutip ya pantangannya. Karena triggernya untuk kita biasa, untuk dia bisa gede gitu. Sehingga yang saya bilang tadi, kalau triggernya itu kuat, dia bisa sangat impulsif. Dan dengan berbagai macam pengobatan di masa kecil, diagnosanya juga cukup banyak secara psikiatri gitu. Jadi bahkan ada beberapa diagnosa skizofrenia, kondisi naik turun, bipolar gitu. Nah cukup banyak lah, makanya saya bilang sehingga akhirnya jadi cukup sangat rumit waktu itu. Oke. Jadi kondisi yang cukup menantang juga ketika individu yang kita bantu itu punya masalah yang berbarengan ya, atau bisa kita disebutnya komorbid juga ya Mas ya, tadi ada ADHD, ada gangguan mood, psikosis dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata setelah ditangani, individu yang dibantu tersebut masih impulsif atau mungkin reaktif ya, kalau yang tadi aku simpulkan ya, ada bahasa reaktifnya. Mungkin, tapi memang waktu itu kalau dari pemeriksaannya ada bagian otaknya yang di bagian itu gitu, impulsivitasnya yang diperiksa saat itu terganggu gitu. Oke. Nah, ketika menghadapi kondisi itu kan ya bisa dibilang mengarah pada krisis intervention juga ya Mas ya, maksudnya intervensi dalam kondisi krisis. Nah biasanya tuh apa yang dilakukan ketika menghadapi kondisi individu dengan masalah adiksi dan juga bersamaan itu dalam kondisi krisis?
Banyak ya, tergantung jenis krisisnya gitu kan. Kalau krisisnya untuk diri sendiri, biasanya kan terkait dengan misalnya masalah kesehatannya yang bisa mengarah kepada risiko kematian maupun yang parah kan. Tentu itu perlu ditangani dengan medis. Ada juga krisis misalnya secara psikologis, tiba-tiba dia merasa depresif sekali, itu kan, sehingga bisa membuat mentalnya semakin jatuh, atau sebaliknya dia agresif sehingga mengganggu orang lain dan lain. Nah, itu tergantung dari masalah atau krisis yang dialamin. Tapi biasanya memang untuk di awal, kalau misalnya yang tadi saya bilang, itu biasanya bantuan obat itu diperlukan untuk membuat stabil kondisi. Apalagi kalau dalam kondisi yang memang nggak bisa pengawasan intensif sekali gitu kan. Seringkali kan kita orang tua atau orang yang nggak bisa nanganin bingung. Nah, seringkali obat itu kan membantu untuk menstabilkan emosinya, atau kalau dari kondisi fisiknya itu meningkatkan kesehatan, tanda vital atau kesehatannya gitu. Nah, itu yang dilakukan. Tapi tentunya memang yang perlu dilakukan juga adalah pendekatan atau komunikasi ketika dia sedang krisis. Nah, ada beberapa orang yang di awal nggak bisa diapain, yang tadi saya bilang kasih obat. Ada beberapa yang hanya sekedar didampingi, kemudian dengan beberapa pendekatan dan komunikasi tertentu itu bisa setidaknya untuk menerima. Jangan harap dalam saat itu langsung cerita gitu kan, yang di awal kan terima dulu. Nah, jadi dua hal itu sebetulnya yang kalau ditanya cara yang paling fundamental, paling dasar gitu. Sering juga, atau bukan sering juga, yang juga sama di bidang lain sebenarnya krisis ketika terkait ke arah bunuh diri gitu. Itu sering muncul terutama di pemeriksaan awal gitu. Nah, itu juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu kan, karena kalau misalnya nggak tahu, itu juga jadi nggak terdeteksi atau nggak tertangani, tahu-tahu kejadian gitu. Sama juga ketika misalnya saat itu muncul atau kita menemukan kasus dia sudah punya metode, punya alat, sudah punya rencana. Nah, itu juga mesti tahu kan cara ngatasinnya gimana. Jadi cukup lumayan variatif sih, tergantung kondisi krisisnya apa betul, gitu. Betul. Tadi dan krisisnya juga cukup beragam ya Mas, dari mulai masalah perilaku sehari-hari gitu ya, sampai juga betul-betul membahayakan nyawa diri sendiri ya, baik itu kematian yang mungkin disengaja karena misalnya tadi suicide, bunuh diri, ataupun juga mungkin ada risiko overdosis juga gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau secara ideal tuh, kalau lembaga atau layanan intervensi itu punya SOP sama kayak misalnya perawat atau dokter di rumah sakit lah. Kalau ada gaduh gelisah A atau kejadian B atau krisis C, itu kan tiap intervensi atau tiap penanganannya beda-beda. Tapi kan ada garis besar atau dasarnya. Sama juga, kayak tadi misalnya ada yang mau bunuh diri, ada yang misalnya kalau di tempat rehab yang bareng-bareng tuh sering kemungkinan terjadi kan berantem ya. Karena dikumpulin semua satu tempat kan gitu kan. Berantem atau percobaan kabur, itu kan krisis juga gitu. Di beberapa tempat bahkan kalau orangnya banyak, bayangin kalau misalnya tiba-tiba gitu ternyata ada gempa bumi, kebakaran, kan kalau nggak diatur, nggak dilatih kan gimana evakuasinya gitu kan. Tahu-tahu gempa buminya selesai, kliennya hilang semua gitu kan, bisa aja kan. Nah, makanya kayak fire drilling dan latihan-latihan gitu tuh sebenarnya ada masuk di SOP gitu. Bahkan sering beberapa hal suka dilatih, suka drilling kalau pura-pura ada alarm gimana gitu, pernah kayak gitu. Banyak gitu. Terus apalagi ya? Kalau misalnya tadi termasuk misalnya ada yang dia overdosis atau mencoba bunuh diri dengan minum obat gitu, gimana caranya? Itu macam-macam sih, ada SOP-nya. Oke. Dan memang itu perlu waktu juga ya untuk akhirnya bagaimana bisa mengatasi krisis ini tuh disosialisasikan betul-betul sempurna gitu ya ke anggota-anggotanya, maupun juga tadi ini juga perlu menjadi perhatian bagi lembaga penyedia layanan rehabilitasi juga ya. Nah, sekarang kan sebetulnya tadi kan mungkin yang banyak kita bahas itu adiksi terkait obat-obatan atau zat gitu ya Mas ya. Makanya tadi kita lihat dari sisi ada pengaruh terhadap otak, kemudian juga intervensi secara medis dan lain-lain. Nah, tapi sekarang tuh
saya melihat adiksi itu cukup berkembang ya. Ada misalnya juga belanja online atau judi online, game dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Eri melihat tren adiksi saat ini tuh seperti apa sih, Mas? Iya, sekarang itu memang dengan perkembangan zaman dan kurangnya dukungan untuk mengimbangi perkembangan zaman itu terjadi beberapa dampak sosial. Salah satunya yang sekarang lagi banyak diberitakan judi online ya, game online, judi online gitu. Nah, sebetulnya secara sejarah, history, sudah lama sih adiksi perilaku kita bilangnya. Kalau narkoba itu kan ada zatnya, kalau ini kan lebih nggak ada zatnya, dibilangnya adiksi perilaku. Tadi yang disebutin di awal oleh Mbak, belanja, terus pornografi, terus judi dan lain-lain itu gitu. Nah, secara dampak mirip-mirip sebetulnya. Secara kalau tadi bilang otak ya sama-sama di bagian otak juga, cuma di reseptor atau di bagian otak yang mungkin berbeda, gitu. Nggak semuanya sama. Dan yang menariknya memang sekarang nih beberapa tahun ini kami tuh suka bercanda, sudah kayak ada trilogi gitu. Jadi dia pakai narkoba, sabu terutama atau stimulan untuk yang membuat energik itu untuk bermain game. Dan kemudian digunakan untuk juga meminjam uang. Jadi supaya lebih berani gitu ya. Ya, jadi untuk membelinya dia minjam apa namanya? Apa yang sekarang pinjol, beli slot gitu lah ya. Enggak, pinjaman online. Pinjaman online ya. Jadi dia untuk bisa mainnya dia pakai sabu. Untuk modal beli sabu dan mainnya dia pakai pinjol. Untuk balikin duitnya dia dengan cara main judi. Main judi itu ya. Muter aja di situ. Jadi kayak dalam tanda kutip lingkaran setan juga ya. Muter aja, kira ini kurang nih, beli lagi, pinjam lagi gitu. Nah, itu banyak ditemukan seperti itu. Dan rentang usia itu semakin turun, yang memprihatinkan tuh rentang usia semakin muda ya anaknya. Oke. Jadi sekarang ini trennya adiksi ini jadi tadi ya lingkaran setan dalam tanda kutip, dari mulai yang adiksi pinjaman online gitu ya untuk dia beli barangnya, kemudian obat-obatan, terus akhirnya juga dia judi online juga gitu. Saya nggak bilang pinjaman online adiksi ya, tapi maksudnya adiksi judi sama game jadi terkait karena ada kebutuhan pinjaman online itu. Gitu. Jadi balik lagi ke kita perlu aware terkait apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya juga ya, supaya akhirnya tidak menjadi masalah di masa depan seperti itu. Nah tadi kan Mas Eri bilang justru masalahnya itu malah bukan pas sebelum akhirnya mengkonsumsi narkoba ada masalah, tapi justru masalahnya malah lebih banyak setelah mengkonsumsi narkoba gitu ya. Oh, saya itu maksudnya di keluarga? Iya, malah jadinya lebih banyak masalah itu setelah memakai, bukan justru sebelum memakai udah banyak masalah dan jadi makai, tapi malah setelahnya. Dalam kondisi saya kan nggak semuanya sama gitu. Cuma kan dulu ada istilah, kalau pernah tahu, broken home itu kemungkinan besar pakai narkoba gitu kan. Nah, dalam kasus saya nggak broken home. Kalau saya bilang nggak harmonis, masih harmonis kok ya. Mungkin kecil-kecil detailnya mungkin ya beda-beda ya. Tapi masih bareng, masih utuh, masih kumpul sama keluarga. Cuma justru menjadi renggang, jadi disharmonis ketika anaknya pakai narkoba. Jadi kan orang tua ini menyalahkan, jadi kemudian kondisi di rumah tuh jadi nggak enak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas untuk para seekers gitu ya. Nah gimana nih supaya, mungkin Mas Eri boleh ngasih pesan-pesan, gimana caranya supaya mencegah individu ini nggak masuk ke dalam lingkaran adiksi. Tadi kan juga dampaknya ke keluarga, bahkan mungkin sampai titik tertentu ada krisis-krisis yang dialami juga tadi. Ya. Menariknya program pencegahan narkoba ini mirip bahkan dilakukan bersamaan dengan pencegahan lainnya. Karena berdasarkan literatur yang direkomendasikan atau berbasis bukti, pencegahan terbaik itu dimulai dari awal memilih pasangan. Jadi tapi kalau sekarang udah punya pasangan, jangan kalau gitu saya cari pasangan lagi ya, enggak jadi alasan ya. Tapi ketika dilihat rentangnya dari mulai awal sebelum menikah, punya anak sampai membesarkan anak itu sendiri.
Nah, jadi maksudnya apa? Jadi dari awal sebelum menikah memilih pasangan, banyak kemudian pasangan yang terjebak dan nggak bisa kemudian keluar dari masalah itu dan akhirnya masalah yang menaun dan itu membuat heritage atau turunan ke bawah. Karena ketika dia memilih pasangan itu udah menggunakan bahkan terlibat dalam peredaran dan lain-lain. Sehingga akhirnya dua-duanya make. Terus bayangkan kalau dua-duanya make, istrinya hamil, berarti kan dia membawa genetik anak atau dari orang tua yang menggunakan. Nah, mungkin udah tahu ya kalau bahwa ada sekian persen adiksi itu berpengaruh besar terhadap masalah genetik, gitu kan? Dan itu nggak cuma adiksi kan, tapi banyak hal lainnya. Nah, bayangin juga udah punya genetik bapaknya, terus dalam kandungan anaknya itu masih mendapatkan asupan narkoba dari ibunya. Atau kalau ibunya udah berhenti, dia di perut tuh mungkin biasanya kan dalam perut biasanya kayak gitu kan suka ada kata-kata kasar gitu kan. Dia mendengarkan kata-kata atau lingkungan yang kurang baik. Itu makanya kalau dalam beberapa hal kan ada yang katanya ditaruh musik klasik gitu kan setelah 4 bulan. Tapi kalau di agama mungkin didengarin murotal atau lagu-lagu pujian-pujian untuk agama lain gitu kan. Nah, karena memang secara riset juga ternyata mulai dari 4 bulan ke atas itu kan faktor bagaimana janin berkembang. Nah, banyak ketika anak itu lahir dengan kondisi gangguan tertentu, karena disinyalir diduga waktu dari mulai janinnya terjadi masalah. Itu nggak cuma narkoba, tapi banyak hal ya. Lahir misalnya, mohon maaf, kondisi ada sesuatu organnya yang nggak sesuai atau ada masalah lain bawaan dari lahir gitu kan. Nah, itu kan terjadi salah satu yang disinyalir karena waktu pertumbuhan janinnya nggak sehat. Nah, faktor juga bisa banyak, tapi bayangin kalau udah ibunya make, terus bapaknya juga, terus dalam perkembangannya dia tinggal di lingkungan yang banyak melakukan kekerasan. Jadi mungkin bayinya nggak kena kekerasan, tapi ibunya kena kekerasan emosional. Kan ketika ibunya nangis, ibunya apa kan anaknya merasakan meskipun dia nggak tahu itu kan, dia menerima gitu kan, dia mendapat stimuli. Nah, atau di lingkungan sekitar yang teriak-teriak dan lain-lain itu kan itu berdampak gitu kan. Ditambah lagi terus kemudian masih make. Nah, makanya yang menariknya meskipun memang ini perlu dikuatkan lagi, penelitian udah ada tapi kuat lagi. Ternyata ketika baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI dan lain-lain itu menambah faktor pencegahan nggak cuma narkoba saja, tapi termasuk narkoba. Karena kenapa? Karena salah satu teori yang mendasari untuk pencegahan dan intervensi itu ada namanya teori attachment. Siapa namanya? Bowlby. Ya, Bowlby dan satu lagi adalah satu yang teori-teori mirip itu gitu. Nah, dari attachment itu salah satunya kan adalah bisa terbentuk ketika bayi baru lahir itu dilakukan inisiasi menyusui dini kan ke bagian dada ibunya. Secure attachment ya. Betul. Jadi bukan di avoidant dan yang lain-lainnya, tapi di secure-nya yang diharapkan. Nah, jadi ternyata penelitian setelahnya ketika anak itu secure attachment, itu menunjukkan banyak anak itu lebih resilience. Kenapa saya bilang resilience? Karena apalagi zaman sekarang, lebih menantang, lebih sulit untuk anak nggak terpapar narkoba. Tapi ketika dia terpapar sekali, dia nggak mau nerusin, justru malah kapok. Nah, itu resilience. Jadi kalau dulu kan jangan sampai pakai, bagus kalau bisa. Cuma orang tua sekarang kan dari pagi sampai siang sampai sore di luar rumah gitu kan, nggak bisa ngawasin baru ketemu Sabtu Minggu. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga kemudian nggak bisa juga memanfaatkan karena juga banyak kegiatan lainnya. Nah, berarti kan agak sulit kita tahu dia nggak pernah terpapar atau nggak pernah diajak. Nah, tapi ketika dia resilience, ketika dia kuat, bisa nolak, dia tahu. Nah, itu yang lebih penting. Nah, salah satu faktornya adalah tadi dibilang attachment theory. Nah, berkembang, yang paling penting adalah parenting sebetulnya. Jadi mungkin pola asuhnya itu membuat anak itu punya imunitas dalam tanda kutip, bukan steril ya Mas ya? Betul. Dia resilience tadi, resilience itu apa ya? Tangguh ya, lentur, punya daya lenting gitu lah. Dia bisa bounce back kalau ada masalah. Karena kita nggak mungkin, kamu jangan sedih ya, kamu nggak boleh punya masalah. Nggak mungkin kan? Sama juga sulit untuk anak itu nggak nanya, nggak pengen tahu, nggak nyoba narkoba. Meskipun bisa, tapi apalagi sekarang ya, saya lihat kasus tuh ya minimal ngerokok, pernah nyoba, tapi yang bagus tuh ketika dia habis nyoba nggak keterusan. Gitu. Nah, itu bisa
diterapkan, kalau misalnya gini deh, misalnya saya anaknya gitu kan, saya habis pakai, saya habis ngebang rokok deh, masalah narkoba. Kira-kira berani cerita sama ibunya? Kayaknya sih sembunyi-sembunyi ya. Nggak berani cerita kan? Kalau dia ngerasa suka, pengen cerita, dia cerita ke siapa? Nah, tapi kan kalau bayangin nggak, kalau dari awal kita bangun attachment dan juga pola asuh dan juga lingkungan keluarga yang suportif, intinya kita bilang kamu mau gimana pun cerita ya, kita akan bicarain ini dan marah bukan jadi solusi satu-satunya gitu. Mungkin sampai hal terkecil pun, kalau anak perempuan dari hal dia menstruasi, anak laki dari hal dia misalnya mimpi basah, itu bisa jadi lebih dari itu cerita. Jadi kalau misalnya udah parenting pola asuhnya bagus, kan akan lebih baik kalau saya nih anaknya tadi misalnya terus nyoba rokok, kemudian saya nggak suka, tapi teman saya maksa-maksa terus, teman saya ngebully kan gitu kan, saya mau cerita sama siapa nih? Nah kalau dari awal tadi saya bilang bagus, attachmentnya, parentingnya bagus, kan ceritanya ke orang tuanya. Tapi kalau dari awal kita cerita, dia cerita, iya udah kamu lah mau tahu aja misalnya, atau kamu belum gede aja nanya-nanya kayak gini. Atau setiap cerita dikit dimarahin, atau belum sampai rumah udah dimarahin, ya pasti kan anak udah takut cerita. Karena parenting hal kecil seperti itu signifikan sekali. Karena harusnya orang tua itu adalah orang pertama ketika anak itu punya masalah. Yang takut dia nggak cerita ke orang tuanya, cerita ke temennya. Aduh aku dibully, makanya udahlah ikutin aja ngerokok nggak apa-apa. Kan bisa begitu kan? Akhirnya keterusan kan? Nah, banyak sekali lagi secara empiris, secara saintifik, banyak kejadian seperti itu. Saya sebenarnya nggak suka awalnya, tapi karena saya diajak, saya ini, jadi akhirnya keterusan. Jadi kalau dari semua itu tadi sampai besar, parenting kalau bisa di-highlight gitu ya Mas. Yang disarankan, yang paling kuat, yang itu jadi dasar untuk ilmu atau intervensi pencegahan lainnya adalah parenting. Dari parenting itu ya, oke. Jadi untuk mencegah seseorang bisa masuk ke dalam lingkaran adiksi juga kuncinya juga dari tadi pola asuh dan bahkan juga sejak mempersiapkan diri sebelum menikah dan juga punya anak seterusnya. Terima kasih banyak Mas Eri untuk obrolan kita hari ini, daging banget gitu ya. Kita ngomongin soal adiksi tapi juga kehidupan juga ya kayaknya ya. Tadi ya dari mulai kasus kehidupannya Mas Eri secara pribadi gitu ya, dari klien yang ditangani maupun juga secara profesional bagaimana penanganan terhadap situasi krisis. Nah, Seekers jangan lupa juga kalau misalnya di LPTUI nanti bakal ada acara workshop Smart Facilitator. Kita akan belajar lebih lanjut nih tentang penanganan adiksi. Ada beberapa poin di antaranya misalnya membangun dan memelihara motivasi, bagaimana mengatasi dorongan dan keinginan yang kuat, kemudian juga mengelola pikiran, perasaan dan perilaku, serta bagaimana menjalani hidup yang seimbang yang akan dilaksanakan di tanggal 11 sampai dengan 13 April 2025. So tetap ikutin podcast kita, jangan lupa like, subscribe, dan juga follow di channel LPTUI. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Eri. Yeay.